Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang larutan penyangga. Nah, tanpa kita sadari, larutan penyangga ini banyak loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, larutan penyangga ini ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajari apa itu larutan penyangga. Nah, ini ada peta konsep, yaitu apa yang akan kita mau pelajari di larutan penyangga ini. Yaitu bahwa larutan penyangga itu terdiri dari ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basah. Larutan penyangga asam ini itu adalah campuran. Ada komponen-komponennya, baik larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basah, yang nanti kita akan lihat ya masing-masing komponennya. Lalu selanjutnya, nah nih, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Mari kita jawab. Jadi, larutan penyangga itu bisa dilihat ya dari namanya juga penyangga, yaitu yang menyangga atau yang mempertahankan. Mempertahankan apa sih? Yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya, pH relatif tetap. Pada kondisi apa dia dapat mempertahankan pH-nya? Yaitu pada saat dia ditambahkan dengan sedikit asam, dengan sedikit basa, ataupun pengenceran. Nah, sebenarnya pH larutan penyangga ini tuh berubah, tapi perubahannya itu sangat kecil, maka dianggapnya ya tidak berubah, jadi relatif tetap. Karena perubahannya yang terlalu kecil. Next-nya itu ada komponen larutan penyangga. Ya, larutan penyangga itu ada dua jenis ya, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Kita lihat dulu nih, dari larutan penyangga asam, komponennya itu ada apa aja, terdirinya ada apa aja larutan penyangga asam itu. Nah, nih, larutan penyangga asam yaitu berasal dari asam lemah dan basa konjugasinya. Kita lihat contohnya bagaimana, Bu. Nah, nih contoh larutan dari penyangga asam, yaitu ini ada CH3COOH dan CH3COO-. Jadi, CH3COOH ini merupakan asam lemah, sedangkan ion asetat atau CH3COO- itu merupakan basa konjugasi. Nah, kalau misalkan kita bikin larutan penyangga di lab, kan asam asetat ini tuh ada senyawanya ya. Ada senyawanya asam asetat. Nah, kalau misalkan CH3COO-, bagaimana Bu dapatnya? Nah, untuk mendapatkan CH3COO- atau basa konjugasi ini, itu bisa didapatkan dari garamnya. Dari garam yang ada asam lemahnya, yang terbentuk dari asam lemahnya. Contoh garamnya itu apa? Ini ya, bisa dilihat contoh garamnya itu ada CH3COONA atau natrium asetat, atau bisa juga dari garam ini nih, CH3COOBa, atau bisa juga dari sini. Misalkan kita uraikan ya, nih garam natrium asetatnya kita uraikan, kan menjadi ion CH3COO- dan ion Na+. Nah, jadi CH3COO-nya ini bisa berasal dari garamnya ini. Bisa didapatkan dari garamnya ini, natrium asetat. Mengerti? Selanjutnya, yaitu ada larutan penyangga basa. Kalau larutan penyangga basa, ini berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini ada contoh larutan penyangga basa, yaitu ada NaH4OH atau NH3 dan NH4+. Jadi, NH4 di sini berperan sebagai basa lemah. Sedangkan NH4+, yaitu merupakan asam konjugasinya. Asam konjugasi dari basa lemah ya.
sama aja ya kayak yang tadi. Kalau misalkan kita bikin larutan penyangga di lab, itu ada nih, senyawa NH3 tuh ada di lab. Nah, untuk mendapatkan asam konjugasinya NH4+, itu bagaimana, Bu? Sama seperti tadi, yaitu didapatkan dari garamnya. Contoh garamnya yaitu ada NH4Cl dan NH42SO4. Contohnya nih, yang garam NH4Cl, jika kita uraikan, akan terurai menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Maka dari itu, bisa kita dapatkan kan ion NH4+ dari garam ini. Paham? Lanjut ya. Lanjut nih, ada pembuatan larutan penyangga asam. Yaitu pembuatannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada dengan cara langsung, dan yang kedua cara tidak langsung. Kalau yang cara langsungnya bagaimana? Itu seperti yang tadi Ibu tadi jelaskan ya, yaitu tinggal mencampurkan asam lemah dan dengan garamnya. Contohnya yaitu asam asetat dan garamnya nih, natrium asetat. Nah, kalau cara tidak langsungnya bagaimana nih? Kalau cara tidak langsungnya itu dengan mereaksikannya terlebih dahulu. Apa yang direaksikan? Yaitu asam lemah berlebih yang dicampur dengan basa kuat. Contohnya nih ya, ada contohnya yaitu asam asetat ditambahkan NaOH. Nah, di sini ada catatan nih, bahwa kalau reaksi ini pada akhir reaksinya, asam lemahnya bersisa. Kita lihat contohnya itu seperti apa. Nah, nih contohnya yaitu ada sebanyak 25 ml basa kuat NaOH dengan konsentrasi 1,2 molar direaksikan dengan 50 ml larutan asam asetat 0,66 molar. Nah, kita hitung nih, gimana bisa jadi larutan penyangga. Caranya, kita cari dulu mol dari masing-masing zat ya. Pertama, mol dari NaOH. Cara mencari mol seperti biasa, molaritas dikali volume. Untuk yang NaOH, diketahuinya molaritasnya 1,2 molar dikali volumenya berapa nih? Ini 25 dikali 25 ml. Hasilnya yaitu 0,03 mol. Nah, kita cari lagi. Mohon maaf ya, ini mol asam asetat. Ini tipe nih ya, mol asam asetat, yaitu sama ya, konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya ini berapa? Yaitu 0,66 molar dikali volumenya berapa? 50 ml. Jika dikalikan hasilnya yaitu 0,033 mol. Lalu kita bikin persamaan reaksinya. Di sini ada CH3COH ditambah NaOH akan menghasilkan garam natrium asetat dengan rumus kimianya CH3COONa dan juga air. Nah, kita masukkan nih seperti biasa ya, ada mol mula-mula, mol reaksi, dan mol sisanya. Mula-mulanya berapa yang tadi kita sudah hitung nih, mol asam asetat, yaitu ada 0,033 mol. Sedangkan mol NaOH, mol awalnya yaitu ada 0,03 mol. Nah, di sini sudah sama ya, sudah setara persamaan reaksinya. Kalian pastikan dulu persamaan reaksinya sudah setara belum. Kalau misalkan belum setara, kalian setarakan ya. Di sini tuh sudah setara ya persamaan reaksinya. Lalu, mol reaksinya gimana? Kalian ingat lagi, reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu apa? Yaitu mol yang habis duluan, berarti yang jumlahnya itu kecil. Di sini yang mana nih? Di sini ini ya, yang habis itu yang NaOH. Jadi, mol yang bereaksinya 0,030. Begitupun seterusnya ya, ini juga ya, karena koefisiennya sama, 1 semua, jadi yang bereaksinya sama.
Kalau yang kiri itu dikurang, kalau yang kanan itu produknya bertambah. Jadi ditambah 0,030 mol. Nah, nih kalian lihat nih. Ini yang NaOH habis bereaksi kan. Jadi sisanya 0. Sedangkan mol dari asam asetat ini tuh bersisa 0,03 mol. Dan mol dari garam natrium asetat itu terdapat 0,030 mol. Nah, ini maka akan terbentuk larutan penyangga yang sifatnya asam. Jadi kalau larutan penyangga itu selalu bersisa ya, asam lemahnya itu bersisa. Sedangkan yang basa kuatnya habis bereaksi. Kalau yang minggu kemarin kan hidrolisis, harus yang dua-duanya itu habis bereaksi. Nah, kalau penyangga ada salah satunya yang bersisa, yaitu yang lemah. Ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu ke pembuatan larutan penyangga basah. Sama seperti yang tadi larutan penyangga asam ya, ini terdapat dua cara, yaitu ada yang cara langsung, dan yang kedua itu ada yang cara tidak langsung. Kalau yang cara langsung seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal, yaitu tinggal mereaksikan basa lemah yang dicampur dengan garamnya. Nah, kalau yang cara tidak langsung bagaimana, Bu? Kalau yang cara tidak langsung seperti ini ya, direaksikan dulu basa lemah dan asam kuatnya. Contohnya ini ada NH4OH yang dicampurkan dengan HCl, dengan catatan pada akhir reaksi basa lemahnya yang bersisa. Kalau tadi larutan penyangga asam, kan asam lemahnya yang bersisa. Sedangkan jika larutan penyangga basa, ini basa lemahnya yang bersisa. Kita lihat ya contoh reaksinya itu bagaimana. Nah, nih ada contohnya nih. Contohnya 100 ml NH3 dengan konsentrasi 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 0,05 molar. Seperti biasa, kita cari dulu molnya ya. Molnya, udah inget kan? Inget kan tadi rumusnya apa, mol? Ya, benar. Molaritas dikali dengan volumenya. Kita cari dulu nih, mol NH3-nya berapa? Berarti 0,1 molar dikali 100 ml. Hasilnya itu 10 milimol. Nah, sedangkan mol yang HCl itu sama juga molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa? Ini nih, diketahuin ya di soal, yaitu 0,05 molar dikali volumenya. Volumenya itu 100. Jadi, ini 5 milimol. Ini mol mula-mula nih. Nah, sekarang kita cari mol reaksinya itu berapa. Ingat, reaksi pembatas. Ini mana kita cari? Kita lihat mana yang kecil nih. 10 atau 5? 5 ya, yang lebih kecil, maka nantinya ini yang HCl inilah yang menjadi reaksi pembatas yang akan habis terlebih dahulu. Jadi ini reaksi pembatasnya itu 5 milimol, ini juga 5, dan akan terbentuk N4Cl sebanyak 5 milimol. Lalu kita kurangkan yang HCl ini habis ya, habis bereaksi, jadi nggak ada sisanya. Yang NH3 mula-mula 10 milimol, bereaksi 5 milimol, berarti sisanya 5 milimol. Dan terbentuk garam NH4Cl sebanyak 5 milimol. Nah, seperti inilah yang nantinya akan membentuk larutan penyangga yang bersifat basa. Jadi di sini basa lemahnya bersisa dan terbentuk garamnya. Oke, selanjutnya itu. Nah, ini selanjutnya. Kan tadi kita sudah membahas kan, ada larutan penyangga yang bersifat asam dan ada larutan penyangga yang bersifat basa. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih, di sini ada soal, tahukah kamu manakah yang merupakan larutan penyangga? Nah, ini untuk yang pertama nih, ada air murni ditambahkan dengan NaOH 0,01 molar. Awalnya pH-nya 7, setelah ditambahkan basa NaOH, pH-nya menjadi 12. Lalu kondisi yang kedua, itu ada CH3COOH dan juga ada ion CH3COO-
yang pH awalnya itu 4,74, lalu ditambahkan dengan NaOH, konsentrasinya sama ya keduanya, NaOH-nya yaitu 0,01 molar. Nah, setelah ditambahkan untuk yang kondisi kedua, pH-nya itu 4,82. Nah, coba kalian jawab nih di kolom komentar. Yang merupakan larutan penyangga tuh yang mana sih? Yang kondisi pertama nih yang pertama atau yang kedua? Dijawab ya, supaya Ibu tahu kalian sudah mengerti atau belum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Diah. Oke, setelah kalian mempelajari terkait larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari larutan penyangga itu sendiri ya. Prinsip kerja dari larutan penyangga yaitu pada batas tertentu ketika dilakukan pengenceran, penambahan ion H+ atau senyawa asam, atau penambahan ion OH- atau senyawa basa, itu tuh relatif tidak mengubah pH larutan penyangga, atau perubahan pH itu sangat kecil gitu. Jadi karena saking kecilnya, jadi nggak terlalu terlihat gitu perubahan pH ketika si larutan itu kita tambahkan ion H+ atau larutan asam, kita tambahkan ion OH- atau larutan basa, ataupun kita lakukan pengenceran. Itu prinsip kerja dari larutan penyangga. Jadi prinsip kerja itu bisa Ibu tegaskan lagi ya. Ketika dilakukan pengenceran, penambahan ion H+ atau penambahan ion OH- itu tuh relatif tidak mengubah pH dari larutan penyangga itu sendiri. Oke? Nah, di sini ada mengapa larutan penyangga dapat mempertahankan mempertahankan nilai pH. Nah, kita akan bahas. Di sini ada contohnya untuk larutan penyangga asam CH3COH dan CH3COO-. Kita akan lihat dari video ya. Ibu akan tampilkan video terkait contoh ini. Nah, video ini akan menjawab gitu mengenai pertanyaan mengapa larutan penyangga dapat mempertahankan nilai pH. Di sini digunakan larutan asam asetat, yaitu asam lemah gitu ya, dengan basa konjugasinya yaitu CH3COO- atau ion asetat. Nah, kedua larutan ini dicampurkan gitu. Nanti kita bisa melihat gitu ketika kita menambahkan asam kuat ataupun basa kuat, apakah dapat mempengaruhi pH-nya atau tidak. Nah, kita bisa dilihat dulu nih. Ini pertama ketika menambahkan HCl atau berarti asam kuat ya. Bisa dilihat nih H+-nya kan awalnya tuh naik ya, si item-item tuh naik, terus lama-kelamaan turun. Kenapa bisa begitu? Karena si H+-nya di sini tuh bereaksi dengan ion CH3COO-. Nah, nanti akan menghasilkan CH3COOH. Karena si H+-nya ini habis, maka pH-nya itu tidak berubah kan, tidak berubah menjadi asam atau tidak berubah menjadi asam. Nah, lalu ini untuk penambahan NaOH ya. Nah, bisa dilihat nih, OH-nya di sini kan tadi tuh menambah tuh, tambah naik, terus dia turun lagi kan OH-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena si OH- ini tuh bereaksi dengan CH3COOH. Nah, ketika bereaksi dengan CH3COOH, dia akan menghasilkan CH3COO- atau basa konjugasinya dan air kayak gitu. Nah, ketika kan di sini OH-nya habis ya. Nah, di situ menjelaskan bahwa campuran itu pH-nya tidak berubah gitu, tidak berubah menjadi asam, melainkan masih tetap di range itu. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan kenapa nilai pH pada larutan penyangga itu tetap gitu ya, atau relatif tetap gitu, dengan menggunakan video. Nah, ini selanjutnya penjelasan juga terkait tadi video itu untuk menambah gitu ya. Nah, di sini ada pengaruh penambahan sedikit asam dan basa terhadap larutan penyangga asam. Nah, di sini ada reaksi antara Ha atau senyawa asam gitu ya, asam lemah. Dia dia mengalami ionisasi menjadi H+ dan amin. Sedangkan di sini bawahnya ada Ga atau garam asam ya. Dia mengalami ionisasi menjadi G+ ditambah amin. Nah, di sini bisa dilihat gitu Ha-nya itu adalah asam lemahnya, aminnya adalah basa konjugasinya. Di sini basa konjugasinya Ga adalah garam dari asam lemah. Nah, bisa dilihat nih. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion amin dalam larutan. Sama seperti video yang tadi kan berarti antara larutan CH3COOH atau asam asetat dengan CH3COO- atau ion asetatnya.
Nah, ketika kita ditambahkan H plusnya, menambahkan H plus gitu ke dalam campuran itu yang tadi, maka kan si H plusnya akan bereaksi dengan si CH3COO- kalau dari video yang awal ya. Nanti akan menghasilkan CH3COOH. Nah, yang kedua, jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion H+ dalam larutan. Nah, dari video yang sebelumnya, ion OH-nya itu akan bereaksi dengan larutan CH3COOH. Nantinya akan menghasilkan CH3COO- dan air. Kayak gitu. Ini sama aja, ini penjelasan dari video yang tadi. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ya, kita akan membahas terkait pengaruh penambahan sedikit asam dan basa terhadap larutan penyangga basa. Tadi kan kita terhadap larutan penyangga asam ya, sekarang terhadap larutan penyangga basa. Nah, di sini ada persamaan reaksi nih. Di sini ada persamaan reaksi antara di sini ada BOH. BOH ini adalah basa lemah ya. Di sini salah, bukan asam lemah tapi basa lemah. Nah, di sini BOH ini akan mengalami ionisasi gitu ya, menjadi B+ dan OH-. Sedangkan di sini ada Bg atau garam dari basa lemah, itu tuh akan mengalami ionisasi menjadi B+ dan G- ya. Nah, di sini untuk contohnya itu adalah ada NH3 atau NH4OH, itu sama saja dengan larutan NH4+. Nah, si NH3 ini dia itu sebagai larutan basa lemahnya ya. Sebagai larutan basa lemah. Si ini adalah basa lemah. Sedangkan NH4+ itu adalah sebagai asam konjugasinya. Nah, misalkan nih kita ada punya gelas kimia nih, di dalamnya itu tuh ada NH3 ya, NH3 dan NH4+. Oke, maaf ya kalau nggak kelihatan di sini. Pokoknya di sini ada gelas kimia yang di dalamnya itu ada larutan NH3 dan NH4+ ya, larutan campurannya itu. Nah, ketika kita menambahkan sedikit asam ya, di sini. Maaf, sebentar. Nah, kita menambahkan asam ya, sedikit asam ke dalam larutan campuran ini. Nah, asam atau H+ ya, maka nanti kan di asam itu ada ion H+ kan. Nah, ion H+-nya ini akan bereaksi dengan larutan NH3 atau NH4OH ya, akan bereaksi dengan larutan si NH3-nya ini sendiri. Nanti akan menghasilkan larutan NH4+ dan air ya. Sedangkan ketika kita menambahkan sedikit basa ke dalam larutan campuran ini gitu ya, maka kan di basa itu ada OH- kan, ada ion OH-. Nah, si ion OH-nya ini akan bereaksi dengan NH4+-nya, dengan larutan NH4+, gitu ya. Nanti akan membentuk NH3 dan air, kayak gitu. Makanya, karena dihasilkan hasil yang sama juga gitu ya, maka pH-nya itu tidak terlalu berubah atau relatif tetap, gitu. Nah, sebelumnya kita udah membahas terkait apa itu larutan penyangga, terus ada larutan penyangga asam, larutan penyangga basa, terus tadi prinsip kerja dari larutan penyangga. Nah, sekarang kita akan membahas terkait peranan larutan penyangga itu sendiri ya. Nah, kita tahu gitu di sini nih, dalam tubuh makhluk hidup. Jadi sebenarnya dalam tubuh kita sendiri itu pun ada larutan penyangganya ya. Di dalam tubuh kita tuh ada larutan penyangganya. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya, larutan penyangga H2CO3 ditambah HCO3-. Nah, ini tuh untuk menjaga pH dalam darah
Nah, pH darah tubuh manusia itu sekitar 7,35 sampai 7,45. Ya, jadi larutan penyangga itu sendiri itu dekat gitu sama kita. Contohnya ini ada dalam tubuh kita sendiri gitu, dalam darah. Ternyata di dalam darah tuh ada senyawa H2CO3 dan ada juga senyawa H3CO-. Nah, di situ tuh merupakan larutan penyangga juga kan. Karena si H2CO3 itu termasuk asam lemah dan HCO3-nya adalah sebagai basa konjugasinya. Nah, di sini ada yang kedua, bisa dilihat ya. Ada larutan penyangga fosfat berasal dari campuran ion ya. Larutan penyangga fosfat berasal dari campuran ion hidrogen fosfat atau H2PO4- dengan ion homohidrogen fosfat atau HPO4-. Nah, sistem penyangga fosfat merupakan sistem penyangga yang bekerja untuk menjaga pH cairan intrasel. Jadi ada dua contoh ya, larutan penyangga dalam tubuh kita. Pertama ada larutan penyangga H2CO3 dan HCO3- itu untuk menjaga pH dalam darah kita. Dan ada yang kedua itu ada larutan penyangga fosfat gitu, yang berasal dari ion hidrogen fosfat dan ion monohidrogen fosfat yang berfungsi untuk menjaga pH cairan intrasel di dalam tubuh ya. Ingat ya, beda antara darah dengan cairan intrasel itu sendiri ya. Nah, selain yang ada dalam tubuh kita gitu ya, kita juga bisa menemukan larutan penyangga ini pada obat-obatan. Contohnya di sini ada, kalian pasti tahu dong obat tetes mata, ya kan? Yang mungkin kalian sering pakai obat tetes mata kalau mata kalian perih, mata kalian iritasi dan sebagainya. Nah, harus diketahui ternyata di dalam obat tetes mata itu sendiri tuh mengandung larutan penyangga di dalamnya ya. Nah, di sini nih, di obat suntik juga dia mengandung, selain obat tetes mata ya, ada dalam obat suntik juga mengandung larutan penyangga di dalamnya ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga pH-nya itu agar tidak berubah gitu. Ketika misalkan kondisinya kita naruh obat tetes matanya di kondisi seperti apa, pH-nya itu tidak berubah atau tidak berubah kan bahaya ya kalau pH-nya berubah. Misalkan ketika kita mau pakai pH-nya ternyata jadi asam, bukannya malah sembuh iritasinya, malah mungkin tambah iritasinya. Jadi makanya harus ditambahkan sesuatu gitu ke dalamnya untuk menjaga pH dari obat tetes mata itu sendiri. Nah, itu makanya ditambahkan larutan penyangga ke dalam obat tetes mata atau obat suntik di sini. Nah, kita bisa baca di sini, obat suntik atau obat tetes mata, pH-nya harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh, ya kan? Harus sesuai dengan pH cairan tubuh. Obat tetes mata harus memiliki pH yang sama dengan pH air mata, agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu pula obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah. Makanya untuk membuat si ini tuh tidak berubah pH-nya, maka ditambahkan larutan penyangga ke dalamnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada gambar nih. Ini obat tetes mata. Di sini ada obat suntik ya, beserta jarum suntiknya. Oke, contoh selanjutnya adalah peranan larutan penyangga dalam industri. Tadi kita udah bahas terkait peran larutan penyangga dalam tubuh. Terus ada juga dalam obat-obatan. Ini yang ketiga adalah larutan penyangga dalam industri. Nah, di sini ada limbah industri dan ada pembuangan limbah industri. Kenapa sih apa sih fungsi dari larutan penyangga pada industri di sini? Nah, bisa dilihat nih. Dalam industri, larutan penyangga ini digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan pH 5 sampai 7,5. Hal itu untuk memisahkan bakteri organik pada limbah sehingga layak dibuang ke perairan. Jadi kan kalau misalkan limbah industri nih, limbah bekas apa itu tuh pH-nya terkadang asam, terkadang basah gitu ya. Dan itu tuh kalau misalkan pH-nya asam, si limbahnya terus kita buang langsung ke perairan, itu tuh nggak baik gitu untuk makhluk hidup yang ada di perairan itu sendiri gitu. Makanya kita harus menyesuaikan dengan pH yang ada di
perairan itu sendiri agar materi organik atau makhluk hidup yang di dalam itu tidak mati. Makanya ditambahkan sebelum limbah ini kita buang gitu ya, kita tuh harus diolah terlebih dahulu dengan cara mungkin salah satunya penambahan larutan penyangga gitu agar pH-nya tidak berubah gitu. Atau relatif tetap, dan pH-nya itu tetap di range 5 sampai 7,5 karena pH ini adalah pH yang aman lah atau layak ketika si limbah ini dibuang ke perairan seperti itu. Nah, sekian untuk materi larutan penyangga. Jika kalian ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa ditanyakan di Google Classroom. Sampai sini dulu pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.